Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada pagi ini kita akan membicarakan tentang topik gagal hati dan hipertensi porta ya. Jadi portal hipertensi, hepatic failure itu sebenarnya dekat sekali dengan liver cirrhosis seperti itu ya. Karena memang gejala klinis dari liver cirrhosis itu adalah portal hipertensi dan hepatic failure. Jadi secara umum kita katakan liver cirrhosis itu apabila terbentuknya nodul dari jaringan hati yang sebelumnya jaringan normal itu adalah jaringan parenkim menjadi jaringan mesenchyme. Ya, itu yang kita sebut dengan fibrosis ya. Nah, kenapa bisa terjadi perubahan jaringan parenkim menjadi jaringan mesenchyme? Itu biasanya diakibatkan oleh inflamasi kronik. Kira-kira seperti itu. Nah, inflamasi tadi yang menyebabkan terjadi perubahan jaringan parenkim menjadi jaringan mesenchyme atau jaringan ikat, itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi bisa disebabkan oleh faktor infeksi atau bisa disebabkan oleh faktor non infeksi. Jadi faktor infeksi seperti misalnya hepatitis B, hepatitis C misalnya. Sedangkan kalau faktor non infeksi itu paling sering misalnya apakah karena autoimun hepatitis misalnya, apakah karena fatty liver misalnya, baik yang fatty liver alkoholik fatty liver maupun non alkoholik dari fatty liver. Nah, dan kemudian juga bisa ischemic hepatitis. Tentu mungkin ischemic hepatitis ini adalah prolong ischemic hepatitis. Seperti itu ya. Nah, injury, jadi yang jelas terjadi injury pada liver. Nah, kemudian injury yang berkelanjutan tadi, apakah karena faktor infeksi, ataukah karena faktor non-infeksi, seperti tadi kan, itu akan menyebabkan kronik hepatitis, bisa menyebabkan sirosis, bisa kompensata, bisa juga dekompensata, atau bisa juga menyebabkan komplikasi, dan juga bisa menyebabkan kematian, dan memang itu harus membutuhkan transplantasi. Kemudian di samping itu, jadi injury tadi juga bisa sembuh, ya, atau bisa juga menjadi akut fulminant liver failure. Jadi akibat dari akut fulminant liver failure itu bisa sebagian mengalami resolusi, menyembuh, atau bisa menyebabkan kematian dan membutuhkan transplantasi seperti itu. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada pasien liver cirrhosis seperti itu kan? Nah, itu biasanya seperti kita ketahui liver itu berfungsi untuk fungsi sintesis. Jadi albumin, jadi prealbumin itu akan diubah menjadi albumin. Nah, pada pasien liver cirrhosis, jadi terjadi gangguan pembentukan prealbumin menjadi albumin. Nah, kita sebut dengan hipoalbuminemia seperti itu. Kemudian bisa juga terjadi gangguan faktor koagulasi, pembentukan faktor koagulasi seperti itu ya. Jadi misalnya itulah kenapa pada pasien-pasien liver cirrhosis itu terjadi gangguan pembekuan. Nah, makanya sering terjadi perdarahan seperti itu. Dan itu biasanya parameter yang kita ukur itu adalah prothrombin time atau PT seperti itu. Di samping itu bisa juga ya terjadi gangguan dari fungsi konjugasi. Jadi terjadi peningkatan dari bilirubin. Nah, seperti kita ketahui, semakin tinggi bilirubin pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi hati pada hepatic failure itu menunjukkan semakin berat. Jadi liver severity of liver disease-nya itu menjadi semakin berat. Seperti itu kira-kira. Kemudian juga bisa terjadi gangguan fungsi detoksifikasi. Jadi terjadi gangguan metabolisme obat dan juga terjadi gangguan metabolisme estrogen.
sehingga terjadi hiperestrogenisme. Nah, itulah kenapa pada pasien-pasien hipersirosis itu ditemukan adanya palmar erythema, spider nevi, kemudian ginekomasti. Nah, sering itu karena terjadi hiperestrogenisme, karena terjadi gangguan metabolisme dari estrogen. Nah, pada tahap awal bisa saja pada pasien-pasien sirosis itu tidak ada simptom yang spesifik, atau kebanyakan itu adalah tidak ada gejala, no simptom. Jadi bisa aja pasiennya kan kelelahan seperti itu ya. Kemudian bisa juga dia yang sebelumnya energik menjadi kurang energik seperti itu. Kemudian ya ada riwayat jaundice misalnya bisa. Kemudian bisa gatal-gatal pruritus, atau bisa saja terjadi perdarahan sesudah menyikat gigi seperti itu ya. Atau mungkin barangkali ada riwayat pemeriksaan viral hepatitis, jadi tes. Jadi misalnya yang paling sering bertanggung jawab untuk terjadinya liver chronic disease ini yang bisa menyebabkan hepatic failure ataukah portal hipertensi itu adalah hepatitis B dan hepatitis C. Jadi bisa aja HbSAg dan anti ACP-nya positif. Kemudian ya ada riwayat peningkatan dari liver enzim seperti itu. Kemudian bisa terjadi penurunan faktor koagulasi. Jadi yang seperti yang kita sebutkan tadi ya, karena ada beberapa faktor koagulasi itu memang dibentuk di liver seperti itu kan. Jadi makanya biasanya kalau seandainya terjadi gangguan faktor koagulasi itu ditandai dengan prothrombin time yang memanjang, ya kan. Jadi semakin panjang prothrombin time-nya, semakin panjang INR rasionya, itu biasanya semakin berat, maka semakin berat liver chronic disease-nya gitu kira-kira ya. Oke. Jadi bisa aja kita jumpai adanya perdarahan ya pada gusi setelah gosok gigi, atau mungkin perdarahan yang hebat setelah minor surgery yang seharusnya bisa berhenti, atau misalnya bisa kita jumpai adanya ekimosis seperti ini ya kira-kira. Kemudian bilirubin yang tinggi ya, seperti kita ketahui di liver itu terjadi konjugasi daripada bilirubin. Jadi pada gangguan liver terjadi gangguan produksi metabolisme dari bilirubin. Jadi sehingga bilirubinnya akan meningkat. Nah, semakin tinggi kadar bilirubin itu biasanya fungsi hatinya juga akan semakin berat gitu loh. Nah, ini kira-kira pemeriksaan fisik yang kita temukan. Jadi adanya palmar erythema di sini jelas. Kemudian juga adanya kemerahan ya, ini di hidung ya. Kemudian adanya hiperbilirubinemia. Jadi terjadi skleranya ikterik seperti ini. Ini menunjukkan gangguan fungsi hati ya. Nah, kemudian bisa kita temukan adanya palmar erythema seperti ini ya, ini palmar erythema. Ini akibat terjadi hiperestrogenisme tadi ya. Nah, kemudian ini terjadi asites. Nah, ini terjadi asites. Nah, asites ini terjadi akibat kombinasi dari tekanan vena porta yang meningkat. Jadi seperti kita ketahui, tekanan vena porta itu akan menyebabkan tekanan hidrostatik itu meningkat. Nah, tekanan hidrostatik itu kan mendorong cairan itu berpindah dari intravaskular ke ekstravaskular. Kemudian pada pasien hipersirosis juga terjadi hipoalbuminemi. Sedangkan albumin itu berfungsi untuk tekanan onkotik plasma. Jadi kombinasi antara tekanan hidrostatik yang meningkat dengan tekanan onkotik plasma yang menurun di pena, tekanan hidrostatik meningkat itu di arteriol, ya kan, tekanan onkotik plasma di penul,
misalnya yang turun, dan itulah yang menyebabkan terjadinya asites, itu kira-kira ya. Nah, satu lagi akibat tekanan vena porta, maka akan terjadi namanya kaput meduse. Jadi terjadi dilatasi vena-vena superficialis di sekitar umbilikus. Kenapa itu bisa terjadi? Karena portal hipertensi. Kenapa bisa terjadi portal hipertensi? Ya karena terjadi penumpukan darah di vena porta, ya kan, sehingga terjadi dilatasi dari vena-vena kolateral. Nah, jadi waktu belajar anatomi ada namanya sistem anastomose dan ada namanya vena-vena kolateral. Nah, dilatasi dari vena-vena kolateral itulah yang menyebabkan terjadinya dilatasi pada vena-vena superficial, maka kaput meduse. Di samping itu juga bisa terjadi dilatasi pada vena kolateral di daerah osopagus. Itu yang kita sebut dengan pareseal osopagus, gitu loh. Kemudian pada pemeriksaan abdomen itu kita akan menemukan adanya livernya, apakah ukurannya mengecil atau tidak. Pada pasien sirosis itu jelas livernya akan mengecil seperti itu. Nah, kalau dia liver sirosis dengan hepatomegali, maka biasa kita curigai kemungkinan bahwa itu adalah hepatoselular karsinoma. Satu lagi, kita bisa melakukan pemeriksaan spleen. Jadi dengan perkusi dan palpasi kita ukur spleennya, kita periksa spleennya. Apakah spleennya ini paling penting adalah membesar atau tidak, yang kita sebut dengan splenomegali. Kenapa? Karena pada portal hipertensi itu terjadi splenomegali. Jadi splenomegali itu adalah merupakan tanda patognomonis untuk terjadinya portal hipertensi. Seperti itu. Jadi kalau seandainya tidak ditemukan splenomegali, hampir pasti secara fisik diagnostik itu tidak terjadi portal hipertensi, gitu kira-kira. Itu bisa kita balik. Kemudian kita juga bisa periksa perkusi dan palpasi, ya kan, shifting dullness misalnya, untuk menilai apakah ada asites atau tidak, gitu. Karena asites tadi adalah merupakan kombinasi antara portal hipertensi dengan hepatic failure. Nah, pada pemeriksaan laboratorium kita bisa melihat aktivitas dari hypersplenism. Jadi akibat splenomegali maka terjadi hypersplenism. Jadi bisa anemia ditemukan, trombositopenia dan leukopenia. Nah, khusus trombositopenia, jadi hampir 70-80% pasien-pasien liver sirosis itu akan mengalami trombositopenia. Itulah sebabnya kenapa trombositopenia itu adalah merupakan artinya kalau seandainya kita menjumpai pasien-pasien dengan trombositopenia, maka salah satu yang kita pikirkan kemungkinan itu adalah liver sirosis. Seperti itu. Jelas ya? Kemudian hipoalbuminemi jelas, karena tadi liver berfungsi untuk mensintesis prealbumin menjadi albumin, kemudian terjadi peningkatan liver enzim. Ya. Jadi pada pasien-pasien dengan liver sirosis, itu AST-nya lebih tinggi dari ALT. Jadi sehingga kalau seandainya AST, rasio antara AST dengan ALT itu lebih dari 1, itu kita sebut dengan cirrhotic type. Sedangkan kalau seandainya ALT-nya lebih tinggi dari AST, sehingga rasio antara AST dan ALT di bawah 1, itu kita sebut dengan inflammatory type. Seperti itu. Dan sering inflammatory type itu pada pasien-pasien dengan hepatitis akut. Seperti itu. Kemudian juga terjadi peningkatan bilirubin ya, karena terjadi gangguan sintesis dari bilirubin. Dan satu lagi nih tadi, terjadi peningkatan dari prothrombin time. Jadi terjadi gangguan faktor-faktor koagulasi tadi, itu menyebabkan prothrombin time-nya memanjang. Nah, ini juga bisa menjadi interpretasi klinis kita apabila pasien-pasien liver sirosis dengan bilirubin yang tinggi, dikatakan tinggi itu kalau lebih dari 3, cut-off-nya 3. Kemudian prothrombin time dikatakan memanjang itu kalau cut-off-nya itu adalah lebih dari 1,4. Jadi INR rasionya lebih dari 1,4. Nah, kalau dia lebih dari 3 bilirubin, lebih dari 1,4 INR rasionya, maka itu severity of liver cirrhotic-nya itu cukup berat. Dan malah itu sudah termasuk kategori dari Child-Pugh C.
Seperti itu kira-kira ya. Nah, ini pemeriksaan radiologi. Jadi terutama abdomen. Jadi abdomen bisa kita gunakan untuk mendeteksi awal. Kita lihat permukaannya apakah irreguler. Jadi ini terlihat permukaannya menjadi irreguler. Seharusnya reguler ya, lurus ya. Kemudian parenchymnya kita lihat apakah homogen ataukah inhomogen. Ini jelas parenchymnya inhomogen, jelas ya. Ya, jadi ada yang sedikit lebih putih, ada yang sedikit lebih hitam. Jadi parenchymnya itu inhomogen. Kemudian kita lihat apakah ada nodul, ya. Misalnya apakah ada nodul di liver. Karena liver cirrhosis dengan nodul kita harus waspadai dan kita harus evaluasi. Kalau lebih dari 3 cm nodulnya secara ultrasonografi, kita akan lakukan pemeriksaan MRI atau CT scan dengan liver 3 fase seperti itu untuk mendeteksi apakah nodul ini sudah mengarah ke hepatoseluler karsinoma atau tidak. Tapi kalau nodulnya kurang dari 1 cm itu biasanya kita evaluasi, kita tunggu 3 bulan lagi untuk evaluasi gitu loh. Di samping itu kita juga bisa mengukur splenomegali, splen. Seperti tadi, splenomegali adalah tanda patognomonis untuk secara pisidiagnostik untuk mengetahui apakah sudah terjadi portal hipertensi atau tidak. Kalau dia splenomegali pada pasien liver cirrhosis, berarti itu sudah portal hipertensi, kira-kira gitu. Interpretasi secara klinis. Ya kan? Di samping itu kita lihat ASI-tes. Ya kan, jadi ASI-tes itu bisa kita lihat nanti ada perbatasan antara liver dengan ginjal, itu jelas nanti ada batasnya. Nanti kita lihat di situ apakah ada cairan atau tidak gitu loh. Kemudian pada kasus-kasus ya seperti tadi, kalau nodulnya lebih dari 1 cm, mungkin barangkali kita follow up dengan melakukan pemeriksaan MRI dan CT scan. Karena pada beberapa kasus kadang lebih baik dibandingkan dengan ultrasonografi. Nah, satu lagi mungkin yang sering kita bincangkan itu adalah hepatiencefalopati. Nah, hepatiencefalopati itu merupakan tanda klinis dari salah satu hepatic failure. Jadi Hippocrates itu menyebutkan pasien-pasien dengan hepatiencefalopati itu seperti penderita seperti pada seorang pasien hepatitis yang seperti anjing yang menggonggong seperti itu ya. Di samping itu kalau Oxdogan menyebutkan bahwa hepatiencefalopati itu adalah merupakan suatu sindrom neuropsikiatrik sebenarnya. Jadi itu akibat dari liver chronic disease. Jadi bisa akut atau kronik liver disease. Jadi mungkin akibat dari hepatic failure yang bisa bersifat akut atau bisa bersifat akut on chronic liver failure, kira-kira seperti itu. Kenapa? Nah, nanti kita jelaskan. Nah, dari segi onsetnya, jadi ada hiperakut, terjadi dalam 1 minggu, semenjak dari onset, jadi itu biasa pada kasus hepatitis fulminan. Nah, kalau dia terjadi dalam waktu dari onset sampai terjadi hepatiencefalopati 4 minggu itu disebut dengan akut. Kalau subakut itu antara 4 sampai 12 minggu. Nah, kemudian juga bisa ditemukan pada kasus pasien-pasien dengan chronic liver disease. Ada yang kita kenal dengan akut on chronic. Jadi sebenarnya dia sudah menderita liver cirrhosis tetapi mengalami perburukan yang kita sebut dengan akut on chronic liver failure, atau juga mungkin akibat dari chronic liver disease menyebabkan terjadi chronic liver failure. Nah, patogenesisnya jadi terjadi kegagalan hepatoseluler. Jadi hepatoseluler failure. Jadi sering amoniak itu kan biasa dihasilkan di usus, ya, di gut. Jadi flora normal itu melakukan fermentasi terhadap sisa-sisa makanan untuk membentuk feses, itu akan menghasilkan amonia. Nah, amonia itu akan masuk ke dalam darah. Jadi selanjutnya di dalam darah amonia itu akan diubah menjadi urea.
selanjutnya amonia tadi akan masuk ke liver, di liver itu akan diubah menjadi urea. Nah, pada liver cirrhosis yang sudah mengarah ke hepatic failure, itu terjadi gangguan pengubahan amonia menjadi urea, sehingga kadar amonia di dalam darah itu meningkat. Kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan kalau urea itu akan disekresikan di ginjal. Nah, kalau seandainya terjadi renal failure, itu justru ureanya meninggal. Justru ureanya meningkat. Kira-kira seperti itu ya kan? Jadi kalau dia hepatic failure itu amonia meningkat, sedangkan kalau renal failure itu ureanya meningkat. Nah, pada pasien-pasien dengan amonia meningkat, jadi dia akan masuk ke sirkuit Willisi, akan masuk ke brain flow, ya kan, cerebral blood flow, CBF. Jadi amonia tadi akan masuk ke, akan mengubah alpha ketoglutarat di siklus asam sitrat atau di Krebs cycle, ya kan, itu akan diubah menjadi glutamat. Selanjutnya karena amoniaknya meningkat, itu glutamat akan diubah menjadi glutamin. Maka pada pasien-pasien liver cirrhosis dengan hepatic encephalopathy itu terjadi peningkatan glutamin di dalam otak. Nah, glutamin yang meningkat itu akan menyebabkan terjadinya udem pada astrosit. Jadi astrosit itu adalah salah satu sel di otak, gitu loh. Nah, akibat astrosit swelling tadi, jadi pembengkakan dari astrosit tadi, itu yang menyebabkan terjadinya gangguan neuropsikiatrik. Jadi maka terjadi hepatic encephalopathy. Nah, jadi di sini memang sebagian besar para ahli itu menganggap amonia itu bertanggung jawab terhadap terbentuknya hepatic encephalopathy gitu loh. Jadi amonia yang tinggi itu bisa karena hepatoseluler failure, ya kan, karena terjadi gangguan pengubahan amonia menjadi urea tadi, atau juga bisa karena portosystemic shunting, ya kan. Jadi artinya amonia itu akan masuk ke sirkulasi sistemik tanpa melewati dari liver seperti tadi, sehingga itu akan sampai ke cerebral. Nah, yang jelas Krebs cycle itu akan terganggu sirkuitnya akibat amonia yang tinggi tadi gitu loh. Di samping itu bisa juga perubahan dari asam amino. Jadi secara normal itu asam amino rantai cabang itu lebih tinggi dari asam amino aromatik. Namanya Fischer ratio. Nah, pada pasien-pasien liver cirrhosis itu asam amino rantai cabangnya itu menurun, sedangkan asam amino aromatik itu meningkat. Itu yang kita sebut dengan Fischer ratio inverse. Jadi rasio Fischer yang terbalik gitu loh. Maka itulah sebabnya kenapa pada pasien-pasien liver cirrhosis itu direkomendasikan pemberian asam amino rantai cabang gitu loh. Satu lagi ini karena amonia meningkat, itulah sebabnya kenapa pada pasien-pasien hepatic encephalopathy direkomendasikan pemberian agen yang bisa menurunkan amonia seperti L-ornistin, L-aspartat seperti itu. Nah, di samping itu disebutkan juga bahwa glutamin tadi yang meningkat di otak itu adalah merupakan pulse neurotransmitter. Nah, itu juga bisa jadi menyebabkan terjadi gangguan transmisi ya, sehingga tetap manifestasinya itu adalah gangguan neuropsikiatrik ya, disorientasi, baik disorientasi waktu maupun disorientasi ruang. Nah, di samping itu juga terjadi penurunan dari konsumsi oksigen cerebral dan juga terjadi pembengkakan atau udem dari astrosit. Kesemuanya itu disebabkan oleh glutamin yang meningkat tadi gitu loh. Nah, ini kira-kira penjelasannya, ya kan? Sorry. Nah, ini kira-kira penjelasan yang kita sebutkan tadi, bahwa ya ini amonia ya dihasilkan di usus akan masuk di liver ini akan diubah menjadi urea seperti itu. Nah, jadi karena terjadi hepatic failure, maka amonia tadi akan masuk ke cerebral
sehingga dia akan berikatan dengan alfa ketoglutarat menjadi glutamat, kemudian glutamat akan berikatan lagi dengan amonia menjadi glutamin. Nah, terjadilah penumpukan glutamin di dalam otak. Nah, glutamin ini adalah merupakan fast neurotransmitter, dan di samping itu glutamin tadi menyebabkan astrositnya menjadi swelling, sehingga terjadilah gangguan neuropsikiatrik. Nah, inilah yang terjadi ya. Jadi peningkatan amonia tadi menyebabkan edema cerebral dan menyebabkan slowdown dari transmisi neuron. Nah, manifestasinya itu adalah gangguan neuropsikiatrik tadi. Nah, apa yang terjadi? Maka jadi gangguan neuropsikiatrik itu bisa terjadi perubahan gangguan kesadaran. Jadi pelan-pelan ya pasiennya bisa sampai ke koma ya kalau udah grade 4. Juga bisa terjadi gangguan kepribadian, personality. Juga bisa terjadi gangguan pola pikir intelektual, juga bisa terjadi gangguan bicara. Jadi apa yang dia ngomongkan tidak nyambung, mungkin tidak beraturan, bisa aja. Nah, di samping itu gangguan personality itu bisa dia agitasi atau bisa dia childishness misalnya, irritability, atau mungkin barangkali dia juga tidak kenal dengan keluarganya lagi, kira-kira seperti itu. Jadi terjadi disorientasi lah sebenarnya. Kesimpulan dari hepatit encephalopati ini gitu. Nah, ini kira-kira gambaran klinisnya. Jadi bisa aja dia grade 0 minimal hepatit encephalopati yang kita sebut dengan subclinical encephalopati. Jadi mungkin di sini lebih dominan mungkin terjadi sedikit gangguan memori, konsentrasi, intelektual, koordinasi ya. Mungkin barangkali pada subclinical hepatit encephalopati ini biasanya direkomendasikan supaya seorang penderita liver cirrhosis itu untuk tidak menggunakan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, seperti misalnya jadi supir atau seperti misalnya jadi pilot seperti itu kan, sampai ke tingkat yang lebih berat terjadi koma, ya kan? Jadi ya sudah tidak mempan lagi dengan rangsangan yang sangat kuat. Ya kan? Nah, yang paling penting sebenarnya dari hepatit encephalopati ini bahwa dia bisa reversible. Jadi bisa saja pasiennya datang dengan grade 1, ada euforia, depresi misalnya, atau irritability misalnya, atau sedikit bingung, ya kan? Kemudian berubah menjadi letargi atau apati, disorientasi misalnya, inappropriate behavior seperti itu kan, ngomongnya pun udah kacau seperti itu, atau bisa dia sudah masuk ke somnolen tapi masih bisa dibangunkan dengan rangsangan yang kuat misalnya kan. Nah, tapi dengan pengobatan yang diberikan, misalnya dengan diet rendah protein, kemudian atau diet HT1 misalnya, kemudian kita mengeliminasi faktor pencetus, misalnya memberi antibiotik kalau kita curiga ada infeksi, atau kita memberikan laktulosa kalau seandainya dia konstipasi, atau bila perlu kita klisma misalnya kan, atau misalnya kita memberikan L-ornithin L-aspartat untuk mengeliminasi dari amoniaknya seperti itu. Jadi bisa saja pasien yang dengan masuk dengan HE hepatit encephalopati grade 2-3 itu menjadi grade 1-2 atau mungkin bisa menjadi grade 0. Jadi itu ada pada beberapa kasus pasien kita masuk dengan grade 3-4 sudah mendekati koma, kemudian dilakukan pengobatan, ya 2-3 hari kemudian dia udah bangun, menjadi sadar lagi. Nah, itu ciri khas dari hepatit encephalopati. Jadi memang kesadarannya sangat tidak stabil, jadi turun naik. Jadi bisa dia tiba-tiba ngantuk, kemudian bisa tiba-tiba dia segar, seperti itu. Nah, ini kira-kira yang harus kita jaga gitu loh. Jadi artinya kalau seandainya ada perdarahan, jadi perdarahannya itu akan cepat kita atasi, ya kan, dengan memberikan obat-obat vasoaktif untuk menghentikan perdarahan. Di samping itu kita lakukan kumbal lambung untuk membersihkan perdarahan di saluran cerna misalnya. Kemudian kita anjurkan untuk mengurangi diet proteinnya, jadi artinya diet proteinnya jangan terlalu berlebihan. Kemudian kalau konstipasi kita berikan laktulosa untuk mengatasi konstipasi. Kemudian ya kita atasi gangguan elektrolitnya. Kemudian obat-obat yang bersifat hipnotik sedatif itu kita minimalisir, diuretik itu kita berikan secara oral, itu bedanya dengan kardiologi.
Di mana kardiologi itu biasa menggunakan diuretik secara intravena yang tujuannya itu adalah untuk mengejar mengatasi udema paru. Sedangkan kita kalau untuk asites itu biasa kita berikan obat-obat diuretik secara oral, karena kalau pemberian diuretik secara intravena ditakutkan kemungkinan bisa timbul karena itu bisa mencetus terjadinya hepatoencefalopati. Kemudian kita atasi faktor infeksi dan kemudian pembedahan. Ya, artinya pada pembedahan ini hanya kita peruntukkan pada kasus-kasus yang emergensi seperti itu. Kemudian kita hindari supaya jangan terjadi progresivitas dari liver disease itu sendiri gitu loh. Nah, ini kira-kira pemeriksaan fisik. Jadi pasien-pasien dengan hepatoencefalopati itu terjadi abnormalitas dari, jadi disorientasi lah ya, disorientasi tempat, disorientasi waktu seperti itu. Jadi dia tidak tahu apakah ini siang atau malam, dia nggak tahu ini apakah di rumah sakit atau di rumahnya misalnya, seperti itu ya. Nah, pada hepatoencefalopati yang subklinikal hepatoencefalopati itu biasa kita lakukan pemeriksaan number connection test ya untuk mendeteksi apakah dia sudah subklinikal encefalopati ataukah masih normal. Nah, satu lagi faktor hepatikum. Jadi ini faktor hepatikum karena amonia yang tinggi itu bisa termanifestasi lewat dari rongga mulut. Jadi biasanya kalau kita sering menangani pasien-pasien dengan hepatoencefalopati ini biasanya kita sudah familiar dengan faktor hepatikum. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita sudah mencium faktor hepatikum, sebenarnya tanpa melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik secara panjang lebar, kita sebenarnya sudah bisa menentukan etiologi dari komanya gitu loh. Asalkan kita mencium faktor hepatikum. Nah, kalau seandainya kita mencium faktor uremicum, amonia, urea, maka biasanya kita tahu bahwa komanya disebabkan oleh gagal ginjal, kira-kira seperti itu. Jadi kemudian flapping tremor, jadi tangannya ini kita angkat, kemudian kita lepaskan, maka akan terjadi tremor. Nah, itu ada tanda dari asterixis ya, sampai terjadi penurunan dari kesadaran atau koma. Nah, ini kira-kira gambaran secara MRI ya. Yang jelas terjadi edema ya. Edema pada cerebral. Kenapa? Terjadi karena astrositnya swelling. Kenapa astrosit swelling? Karena glutaminnya yang meningkat. Kenapa glutaminnya meningkat? Karena amoniaknya yang meningkat gitu loh. Kenapa amoniak meningkat? Karena terjadi hepatic failure, kegagalan pengubah amoniak menjadi urea. Nah, ini kira-kira penata laksanaan dari hepatoencefalopati. Jadi kita singkirkan kira-kira faktor penyebabnya encefalopati, ya kan? Kalau dia hipoksia, kita berikan oksigen, ya, kita atasi. Kemudian kita hindari yang jelas obat-obat ya, intoksikasi dari obat-obat, terutama obat-obat hipnotik sedatif. Kemudian kita identifikasi dari faktor pencetusnya, precipitating faktor, seperti misalnya sepsis, kita atasi sepsisnya. Kalau seandainya dia perdarahan gastrointestinal, kita atasi perdarahannya, kita berikan obat-obat vasokonstriktor misalnya, dan di samping itu kita lakukan kumbal lambung dan kemudian memberikan obat-obat yang bersifat sterilisasi usus misalnya ya, konstipasi kita berikan laktulosa seperti itu. Yang jelas faktor presipitasinya ini kita minimalisir, kita atasi, termasuk kita koreksi hipokalemi ataupun alkalosis. Kemudian pengobatan yang kita berikan itu adalah laktulosa ya. Jadi oral dose 15 sampai 30 cc itu 2 kali 1 itu kita berikan untuk mengurangi konstipasinya. Kemudian kita berikan rifaximin, neomycin, metronidazole ya untuk sterilisasi usus, juga vancomycin, dan kemudian juga beberapa kepustakaan menyebutkan pemberian lumagenil ya untuk mengatasi dari hepatoencefalopatinya gitu. Nah, ini kira-kira pengobatan secara lebih spesifik. Jadi yang jelas diet 40 sampai 60 mg
protein ya per hari. Ya, kalau bisa kebanyakan itu adalah protein nabati, laktulosa jelas untuk mengurangi minimalisasi terjadi konstipasi. Kemudian juga bisa diberikan prebiotik dan probiotik. Kemudian kita berikan L-ornitin, L-aspartat. Nah, ini LOLA tadi yang sudah kita sebutkan untuk mengeliminir terjadinya untuk mengurangi produksi dari amonia tadi ya. Nah, satu lagi adalah memberi cairan asam amino rantai cabang, branched chain amino acid, ya kan? Kenapa? Karena pada liver cirrhosis itu terjadi inverse dari Fischer ratio. Jadi BCA-nya turun, asam amino aromatiknya meningkat, sehingga kita suplementasi dengan pemberian branched chain amino acid, jadi asam amino rantai cabang. Nah, karena persoalan pada liver cirrhosis itu pengubahan dari jaringan parenkim menjadi jaringan mesenkim menjadi jaringan ikat, maka sebenarnya terapi yang definitif itu adalah liver transplantasi. Nah, satu lagi mungkin kita akan bicara tentang portal hipertensi. Jadi sebenarnya terjadinya peningkatan tekanan itu karena terjadi peningkatan resistensi dan juga terjadi peningkatan dari aliran darah, ya kan? Jadi kenapa terjadi peningkatan resistensi? Paling sering resistensi yang meningkat itu adalah di liver, jadi intrahepatik. Jadi nitric oxide di intrahepatik itu menurun, seperti itu ya. Kemudian pada terjadi peningkatan dari aliran darah flow. Jadi terjadi peningkatan produksi dari vasodilator di splenik, sehingga terjadi vasodilatasi dari pembuluh darah splenik, seperti itu kan. Jadi nitric oxide di pembuluh darah splenik itu meningkat. Nah, karena terjadi peningkatan aliran darah atau karena dilatasi dari pembuluh darah vena porta, karena dominannya faktor vasodilator tadi, ya kan, sehingga aliran darah ke vena porta itu menjadi bertambah. Itulah kira-kira. Jadi volume darah ke vena porta itu bertambah. Jadi waktu SMA kita ada belajar hukum Boyle. Jadi kalau terjadi pertambahan volume itu akan diikuti dengan pertambahan tekanan. Jelas ya? Jadi karena terjadi vasodilatasi dari pembuluh darah vena porta, ya kan, sehingga terjadi aliran darah ke vena porta meningkat, sehingga tekanan di vena porta menjadi bertambah. Kira-kira seperti itu patofisiologinya. Nah, ini kira-kira penyebab dari vena porta tadi yang meningkat ya. Kemudian, nah ini dia. Jadi dikatakan portal hipertensi itu apabila tekanan lebih dari 5 mm Hg. Seperti itu ya. Jadi bisa disebabkan oleh sirosis, bisa disebabkan oleh non-sirosis. Jadi kalau dia portal hipertensi non-sirosis, itu gejala yang paling dominan itu adalah terjadi perdarahan parisial dan juga hipersplenisme karena splenomegali. Tapi yang jelas fungsi hatinya masih bagus. Ya kan, fungsi hatinya masih bagus. Nah, beda dengan kalau dia sirotik portal hipertensi. Ya, jadi di samping memang gejala-gejala portal hipertensi, itu juga ada gejala-gejala gagal hati gitu loh. Itulah sebabnya kenapa pada sirotik portal hipertensi itu kita menemukan adanya hepatic encephalopathy dan juga kita menemukan adanya SBP, spontaneous bacterial peritonitis, dan hepatorenal syndrome gitu ya. Nah, ini kira-kira patogenesis. Ini kira-kira patogenesisnya. Jadi terjadi sirosis, ya, portal hipertensi, terjadi splenic vasodilatasi, ya, jadi darah numpuk di vena splenik, akibatnya hepatic blood volume-nya menurun, jadi arterial underfilling, ya, sehingga karena hepatic blood flow-nya menurun, termasuk aliran darah ke ginjal juga menjadi berkurang ya, karena semua numpuk di vena splenik, maka terjadilah aktivasi dari renin, angiotensin, aldosteron sistem, sehingga terjadi retensi natrium dan air. Nah, retensi natrium dan air
itu juga bisa berkontribusi untuk terjadinya asites. Nah, di samping dari renin, angiotensin, aldosteron sistem yang teraktivasi tadi, dan setelah adanya asites itu akan menyebabkan renal vasokonstriksi. Jadi aliran darah ke renal juga justru menjadi berkurang. Dan itulah yang memicu glomulofiltrasi rate-nya meningkat sehingga kreatininnya meningkat. Nah, dikatakan lebih apabila kadar kreatinin meningkat lebih dari 1,5, maka itu terkategori sebagai hepatorenal syndrome. Nah, ini kira-kira gambaran dari portal. Ini kira-kira gambaran dari portal sistem, ya. Jadi terjadi peningkatan tekanan di vena porta sehingga terjadi dilatasi dari terjadi dilatasi di vena varices. Halo? Ya, sebentar. Ini lagi ngajar. Sebentar lagi aku telepon ya. Lagi ngajar ini. Iya, sebentar. Iya. Jadi yang jelas karena terjadi penumpukan di vena porta sehingga terjadilah dilatasi dari vena-vena kolateral. Ini kira-kira seperti ini. Terjadi dilatasi dari vena kolateral termasuk dilatasi dari kolateral di osofagus. Ya, ini yang kita sebut dengan varices osofagus ya. Jadi yang penting normalnya itu ya itu sekitar 5 mm Hg. Jadi kalau lebih dari 5 mm Hg itu udah portal hipertensi. Dan kalau lebih dari 10 mm Hg itu sudah terbentuk varises. Dan kalau lebih dari 12 mm Hg itu sudah timbul terjadi bleeding. Kira-kira gitu perumpamannya. Nah, satu lagi kita bicara tentang hepatocellular carcinoma. Jadi tadi sudah kita singgung bahwa pada hepatocellular carcinoma itu diagnosa histologi, jadi diagnosa PA itu tidak esensial. Kenapa? Nanti kita jelaskan. Kemudian kita kombinasi pemeriksaan USG, CT scan, MRI itu dengan pemeriksaan alpha fetoprotein ya. Nah, yang jelas semua pasien dengan sirosis itu kita screening untuk mendeteksi adanya hepatocellular carcinoma. Kenapa? Karena 8% resiko sirosis itu berlanjut menjadi hepatocellular carcinoma itu per tahun, gitu loh. Ya, juga pada laki-laki karier hepatitis B virus usia lebih dari 40 tahun dan juga pada wanita penderita hepatitis B lebih dari 50 tahun, ya. Jadi risikonya itu meningkat 0,6% risikonya terjadi ACC per tahun, gitu ya. Walaupun dia tidak menderita sirosis. Jadi pada pasien-pasien hepatitis B yang karier tidak menderita sirosis itu juga punya risiko untuk terjadinya hepatocellular carcinoma. Itu bisa sampai 0,6% itu per tahun. Dan itulah gunanya kita lakukan screening. Nah, jadi screeningnya itu dengan menggunakan ultrasonografi. Ya kan? Itu biasanya kita lakukan setiap 6 bulan. Kita kombinasi dengan alpha fetoprotein. Jadi kalau cut off dari alpha fetoprotein ini kan 40. Dan biasanya kalau di atas 400 itu biasanya signifikan untuk penanda hepatocellular carcinoma seperti itu. Jadi dengan melakukan screening dengan ultrasound untuk mendeteksi adanya nodul, kemudian kita kombinasi dengan alpha fetoprotein setiap 6 bulan, sehingga kita bisa mendeteksi awal terjadinya hepatocellular carcinoma. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang kita sebut. Kenapa pemeriksaan histologi tidak begitu sering? Atau biopsi tidak dibutuhkan. Kenapa? Jadi kalau dijumpai apabila dijumpai nodul kurang dari 1 cm, maka biasanya kita evaluasi per 3 bulan, gitu loh. Setiap 3 bulan nanti kita evaluasi lagi. Nah, kalau ditemukan lesinya lebih dari 1 cm, maka kita follow up dengan CT ataupun MRI. Kenapa? Nah, biasanya yang kita pilih itu adalah CT scan liver 3 fase. Kenapa? Karena nodul hepatocellular carcinoma itu sangat arterial feeding. Jadi feedingnya itu dengan pembuluh darah arteri, itulah.
Jadi sehingga dengan pemeriksaan CT scan liver 3 fase itu kontrasnya itu akan menyengat seperti itu. Ini kira-kira. Ini gambaran nodul pada fase arterial. Kemudian pada fase pena dan fase delay dia akan mengalami washout. Nah, jadi menjadi hipodens. Jadi hiperdens pada fase arterial, hipodens pada fase pena, dan menjadi hipodens lagi pada fase delay. Nah, dengan pemeriksaan CT scan liver 3 fase yang patok pneumonis tadi, hiperdens pada fase arterial, hipodens pada fase pena, dan lebih hipodens lagi pada fase delay, itu sudah bisa menegakkan diagnosa dari hepatoseluler karsinoma. Itu kira-kira. Itulah sebabnya kenapa biopsi tidak dibutuhkan. Malahan kalaupun seandainya biopsi dilakukan pada pasien hepatoseluler karsinoma, yang ditakutkan adalah risiko kemungkinan terjadinya perdarahan. Kenapa? Karena sangat arterial feeding tadi, gitu loh. Nah, itu juga salah satu kenapa modalitas pengobatan dari hepatoseluler karsinoma itu adalah melakukan TACE, transarterial kemoembolisasi. Kenapa? Karena hampir 80% suplai makanan untuk hepatoseluler karsinoma itu dari arteri. Jadi dengan kita menyumbat arterinya dengan TACE, transarterial kemoembolisasi tadi, maka lesinya, tumornya itu akan mengalami nekrosis. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, ini tadi gambaran kita udah jelaskan. Oke, mungkin itu kuliah kita pada hari ini. Jadi sebelum kita tutup, mungkin kita masih ada waktu. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, kira-kira dipersilakan. Izin bertanya, dokter. Dari siapa nih? Perkenalkan, saya Agustina, dokter. Ya, boleh. Ini sebentar, Agustina, ini rata-rata mahasiswa kita ini tutup kamera semua nih. Ini nggak tahu kita ini apakah mereka menyimak atau enggak nih. Iya kan? Ya, padahal kita udah minta untuk ya kalau kita ngasih kuliah ya kamera mesti dihidupkan gitu loh. Ya. Oke, silakan Agustina. Apa kira-kira pertanyaannya? Tadi dok, mengapa ya dok pemberian diuretik intravena dapat menyebabkan hepatic encephalopathy? Terima kasih. Oke, makasih. Tadi salah satu faktor pencetus hepatic encephalopathy itu kan gangguan keseimbangan elektrolit dan cairan, gitu kira-kira. Jadi kalau seandainya terjadi hiponatremi, hipernatremi, atau terjadi perubahan cairan yang terlalu cepat, gitu loh. Itu adalah memicu hepatic encephalopathy, kira-kira gitu. Itulah sebabnya kenapa kita dalam pengobatan ASITES ya yang kita peruntukkan untuk mengurangi ASITES itu dengan diuretik. Nah, kenapa? Jadi perubahan elektrolit dan cairan terlalu cepat itu akan ini kan berpengaruh terhadap kan salah satu patofisiologinya itu tadi kan atrosit yang udem, kira-kira gitu ya. Nah, tembakannya ke sana. Jadi justru pengubahan kehilangan elektrolit dan perubahan cairan atau diuresis yang terlalu cepat, nah, itu akan bisa mengakibatkan astrosit itu menjadi lebih udem, kira-kira gitu bahasa kita. Itu sebabnya kenapa pada pasien-pasien dengan TENS ASITES, ya, jadi ASITES yang besar, yang tidak respon dengan diuretik, ya, jadi artinya diuretik yang kita rekomendasikan itu kan kayak spironolactone itu kan maksimal dosnya itu kan 400 mg. Sedangkan kalau furosemid itu kan 160 mg. Jadi biasanya dengan pemberian diuretik spironolactone 400 mg dengan furosemid 160 mg, kemudian pasiennya sudah dilakukan diet ya. Diet natrium kita restriksi, tidak boleh lebih dari 2 gram per hari misalnya. Jadi sudah deteksi natrium 2 gram per hari, kemudian sudah kita berikan maksimal dos spironolactone dan furosemid, ternyata
asitesnya itu berat badannya itu tidak turun lebih dari 0,5 kg per hari atau 1 kg per hari kalau dia ada UDEM, maka itu kita sebut dengan asites refraktor. Nangkap kan? Nah, asites refraktor itu pilihannya adalah salah satu adalah parasintesis. Nah, salah satu komplikasi dari parasintesis itu adalah hepatitis encefalopati. Ya kan? Jadi kalau seandainya kita mengubah atau kita menarik cairan, parasintesis itu kan menarik cairan ya, bisa sampai misalnya ya melebihi dari 5 liter, 6 liter. Jadi ada namanya systemic circulation dysfunction syndrome. Jadi kan makanya ditakutkan dari situ ada kemungkinan terjadi hypovolemic shock seperti itu ya. Jadi kesimpulan dari sini bahwa pemberian diuretik yang terlalu cepat itu bisa mengakibatkan atrositnya itu menjadi edema gitu loh. Itu kira-kira patofisiologinya. Sehingga itu bisa memperberat terjadinya hepatitis encefalopati. Makanya selalu yang kita berikan itu adalah pemberian diuretik secara oral. Nangkap kira-kira Agustina ya? Larinya ke situ. Oke. Yang lain kira-kira? Terima kasih, Dok. Ya, silakan Agustina. Ini masih ada waktu kita 3 menit lagi. Lain kira-kira? Oke, barangkali mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita sudahi ya. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal